Solidaritas pelajar dan mahasiswa di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire turun ke jalan dalam aksi mimbar bebas damai bertemakan militerisme dan ancaman terhadap tanah Papua. Aksi ini digelar di kawasan Karangpasar, Nabire, bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, Senin, 28 Oktober 2025. Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan penolakan terhadap berbagai bentuk kekerasan militer di tanah Papua serta tindakan yang dianggap melecehkan simbol budaya Papua, seperti pemakaran mahkota bulu cenderawasih. Menurut masa aksi, tindakan itu mencerminkan watak kolonialisme yang ingin menghapus identitas dan martabat bangsa Papua. Semua angkat tangan kiri. Hidup pelajar! Hidup pelajar! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kami dari Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa setelah melakukan aksi mimbar bebas akan membacakan pernyataan sikap Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Papua Tengah. Pernyataan sikap sejak berdirinya bangsa Indonesia Agustus 1945, konferensi mengenai masa depan Papua dalam bingkai NKRI diperdebatkan oleh para pendiri negara Indonesia. Namun keinginan dalam mendominasi sumber daya alam Papua semenjak Trikora dikomandangkan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 yang dibarengi dengan gelombang operasi militer yang berdampak penghilangan nyawa manusia dan pengusian secara besar-besaran. Ini terus berlanjut hingga saat ini di beberapa daerah seperti Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Malbrak, Dogiai, dan Wamena. Menurut laporan SKP Keuskupan Timika, jumlah pengungsi dari 8 distrik di Kabupaten Puncak mencapai 4.469 jiwa dan jumlah pengungsi di Kabupaten Intan Jaya mencapai 1.231 jiwa. Sedangkan anak-anak dari Kabupaten Puncak yang akses pendidikan terputus sebanyak 216 jiwa. Mencerdas kehidupan bangsa merupakan tujuan daripada berdirinya negara yang tertuang dalam pembukaan UUD alinea keempat, namun nyatanya negara justru mengabaikan hak-hak ekonomi sosial budaya yang diatur dalam konferensi internasional tentang hak-hak ekosistem. Kemudian di konferensi di Indonesia dalam UUD nomor 11 tahun 2005 tak ganti di situ. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan merencanakan pemekaran daerah otonomi baru dari 8 kabupaten yang ada. Dampak daripada pemekaran tersebut penembakan secara liar dan perampasan tanah adat secara masif ilegal. Di sini lain rakyat dikagetkan dengan data KPK yang menunjukkan bahwa terdapat 53 izin perusahaan tambang di Provinsi Papua Tengah yang tersebar di setiap kabupaten, belum termasuk perizinan perkebunan sawit. Lebih lanjut, selama 50 tahun pembuasan sumber daya alam Palangkawi PT Freeport tak ada satupun keuntungan yang berhasil memberikan dampak yang signifikan bagi rakyat Papua sebagai pemilik negeri sekalipun bumi bangsa. Sudah cari ganti nama siapa? Di samping kenyataan yang hari ini menyengsarakan rakyat Papua di bumi Amunsa, yakni dihasilkan limbah, rusaknya hutan menjadi lahan tambang dan merusak tatanan nasional masyarakat Amunsa hingga berujung pemusnahan sistematis akibat mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi
aparat militer skala besar di tanah Papua. Seringkali membuat konflik yang berujung mengakibatkan kehilangan nyawa masyarakat sipil. Maka dari itu, kami solidaritas pelajar mahasiswa Provinsi Papua Tengah dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. 28 melawan lawan imputasi hukum tarik militer dan hukum seumur hidup, empat KP, penembakan tabiat silat dan narodak. 2. Mengancam keras atas tindakan brutalitas aparat TNI Polri menembak secara liar tanpa melihat siapa pelaku karena mengakibatkan korban nyawa rakyat sipil. 3. Adili pelaku penembak terhadap 12 warga sipil di Jaya. 4. Dalam konteks di Papua, kita bisa melihat upaya penghilangan dan pemutusan peradaban sejarah dan budaya orang Papua terus terjadi di Papua, bukan hanya oleh pemerintah tetapi oleh gereja, mulai dari pembakaran panah, pembakaran rumah adat, pelarangan dansa, dan pembakaran mahkota buruk cendrawasih. Sekarang yang ada viral di media sosial. 5. Pembakaran mahkota buruk cendrawasih. Wajah kolonialisme ingin menghilangkan identitas bangsa Papua. 6. Dari seluruh militer organik maupun non-organik di seluruh tanah Papua. 7. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan negara dan militer kepada rakyat Papua. 8. Segera hentikan operasi militer oleh Indonesia di Jaya, Puncak Jaya, Puncak Yaukimo, Wamena, Pegunungan Bintang, Maibrat, Logia dan seluruh tanah Papua. Saya bilang, mendesak kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera menanggapi serius pengiriman militer skala besar di Papua Tengah dan seluruh tanah Papua. 10. Mendesak kepada rezim Prabowo dan Gibran untuk hentikan pengiriman militer ke Papua. Stop menggunakan pendekatan militer dalam merespon seluruh persoalan di tanah Papua. 11. Hentikan pembangunan pos, batalion, koramil, dan polsek di seluruh tanah Papua. 12. TNI Polri stop jadikan gereja, sekolah, puskesmas, dan ranah sipil sebagai basis militer. 13. Pemerintah Papua Tengah harus memfasilitasi mengungsi kembali ke kampung masing-masing. 14. Kapolres Nabire stop dan hentikan kriminalisasi aktivis mahasiswa dan rakyat, segera buka ruang demokrasi. 15. Mengancam keterlibatan militer di ranah sipil. 16. Tanah adat milik masyarakat adat, pemerintah stop memandang tanah adat sebagai aset pembangunan nasional. 17. Berikan hak penentuan nasib sendiri. Nabire, 28 Oktober 2025. Warna Pumuk, Aibon Takibe, penanggung jawab Solidaritas Pelajar Mahasiswa Provinsi Papua Tengah. Demikian pernyataan sikap kami. Hidup pelajar! Hidup pelajar! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rakyat Papua! Papua! Aksi berlangsung dengan damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian setempat. Para mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk kekerasan, melainkan demi keadilan, kemanusiaan, dan martabat rakyat Papua.